Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldara Fitri dari TI 22D. Di sini saya akan memaparkan hasil identifikasi saya terhadap kasus nyata pada artikel ilmiah Implementation of Good Warehouse Practice and Good Distribution Practice on Rice Product Case Study of PT Agrobisnis Banten Mandiri serta penjelasan berdasarkan, yaitu yang pertama berdasarkan bentuk logistik dan supply chain management dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu warehouse management perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu bentuk inventory management serta pengendalian stok yang diterapkan pada perusahaan tersebut. Berikut dengan contoh datanya. Dan yang terakhir yaitu storage dan layout warehouse yang digunakan dalam pengelolaan logistiknya. Adapun di sini yaitu pendahuluannya. Jadi, PT Agrobisnis Banten Mandiri atau PT ABM adalah agrohub di Serang, Banten yang berfungsi sebagai pusat distribusi makanan terintegrasi dengan logistik, gudang, packing house, dan pasar digital. Nah, fokus produknya yaitu menangani beras premium merek Simenak sebanyak 72 ton dari pabrik penggilingan di Karawang dan Indramayu, kemudian dikemas dalam kantong plastik 5 kg dan didistribusikan ke kantor pemerintah Banten dan masyarakat. Nah, jadi dari identifikasi yang pertama yaitu dari bentuk logistik dan supply chain management. Jadi dalam supply chain atau rantai pasok beras di PT Agrobisnis Banten Mandiri ini, yang pertama itu ada petani sebagai penanaman dan pemanen. Yang kedua yaitu ada milling, yaitu proses pengolahan beras. Yang ketiga ada agrohub, penyimpanan dan distribusi. Yang keempat terintegrasi dengan entitas logistik. Kemudian ada gudang, packing house, dan yang terakhir yaitu pasar digital untuk mendukung ekosistem farm, food, dan mart. Di sini ada bentuk logistik dari perusahaan ini, yaitu yang pertama itu ada penerimaan, penyimpanan, pengemasan, serta pengiriman untuk memastikan ketersediaan pangan. Adapun distribusi berasnya yaitu menggunakan truk pick up untuk mentransportasi. Tujuannya yaitu ke pemerintah Banten dan masyarakat. Kemudian yang kedua, dari identifikasi dan pada perusahaan ini yaitu dalam warehouse manajemennya. Jadi struktur organisasi gudang ini dikelola oleh PIC atau person in charge dengan mengelola risiko seperti non-konformitas, PO, dan tanggal kedaluarsaan, mengatur jadwal harian dan target pemasaran. Yang kedua yaitu bisa dibantu oleh supir dan freelancer untuk proyek tertentu ya. Jadi aktivitas utamanya yaitu penerimaan barang, penyimpanan, pengemasan, sortir, dokumentasi, dan pengiriman. Nah, yang ketiga yaitu inventory management dan pengendalian stok. Di perusahaan ini inventory management yang diterapkan adalah sistem first in first out atau FIFO untuk mencegah penurunan kualitas produk. Nah, produk ini dikelompokkan berdasarkan jenis dan ditempatkan di palet dengan label lot yang mencakup tanggal penyimpanan. Pengendalian stok dilakukan dengan merekam penerimaan, penyimpanan, stok, dan pengiriman untuk meminimalkan risiko seperti PO tidak sesuai dan produk kadaluarsa. Ya, sebagai contoh yaitu misalnya beras disimpan sebanyak 72 ton dan dikemas dalam kantong 5 kg dengan label yang mencakup informasi penting seperti jenis produk, merek, tanggal produksi, kadaluarsa, izin pemasaran dari Kementerian Pertanian, pemasok, dan pengolahan.
Nah, yang terakhir dari identifikasi pada perusahaan PT ABM ini yaitu storage dan layout warehouse-nya. Jadi kondisi storage pada perusahaan ini yang adapun gudangnya menyimpan berbagai produk seperti beras, minyak goreng, tepung, telur, air mineral. Adapun suhu pada ruangan ini, pada storage ini yaitu sekitar 25 sampai 29 derajat Celcius. Kelembapan kurang dari 60%. Kadar air beras 14%, penggilingan milling dan proses pengolahan beras. Adapun layout warehouse-nya yaitu produk ditempatkan di palet, dikelompokkan berdasarkan jenis dan ada 2 jalur gerak barang, yaitu jarak antara palet dekat. Nah, berikut adalah gambar layout gudang dan penyimpanan beras pada PT Agrobisnis Banten Mandiri. Adapun kesimpulan dari pemaparan tentang identifikasi dan penjelasan kasus nyata pada artikel ilmiah ini yaitu jadi PT Agrobisnis Banten Mandiri telah menunjukkan implementasi Good Warehouse Practice dan Good Distribution Practice pada beras dengan fokus pada supply chain management terintegrasi, manajemen gudang oleh person in charge, sistem inventory FIFO, dan penyimpanan dengan layout palet. Namun, masih diperlukan perbaikan pada beberapa aspek seperti pengembangan SOP, pelatihan staf, dan perbaikan layout gudang. Implementasi good warehouse practice dan good distribution practice ini dapat meningkatkan kualitas dan keselamatan beras sebagai pangan pokok serta mendukung ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, direkomendasikan penambahan staf, pengembangan SOP, pemantauan suhu, dan prosedur recall untuk memenuhi 2 klausul GWP dan JDP sehingga Agrohub dapat menjadi model distribusi yang efektif dan efisien. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.